Strategi nomor 7, contrary meaning atau makna kebalikan. Contrary meaning mencakup dua topik, yaitu wish dan untrue condition, harapan dan kalimat kondisional yang tidak nyata. Nah, kedua topik ini menyatakan bahwa the opposite of what is stated is true. Kebalikan dari yang dikatakan adalah sesuatu atau kejadian yang benar atau yang nyata. Misalnya, di sini contoh pertama mengenai wish. I wish I got the ticket for the concert. Aku berharap aku mendapatkan tiket untuk konser tersebut. Ini kenyataannya adalah I didn't get the ticket. Aku tidak mendapatkan tiket tersebut. Kemudian untuk untrue condition, if I had time, I would go to the party. Jika aku memiliki waktu, aku akan pergi ke pesta tersebut. Untuk kalimat ini, kenyataannya adalah I didn't have time, so I didn't go to the party. Aku tidak memiliki waktu, sehingga aku tidak pergi ke pesta tersebut. Sampai di sini sudah jelas. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Misal di sini man said, "Are you coming to the evaluation meeting tonight?" Apakah kamu akan datang ke rapat evaluasi malam ini? The woman answered, "I wish I could." Aku harap aku bisa. Kemudian narator bertanya, "What does the woman mean?" Apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut? Nah, di sini kan ada kalimat wish. I wish I could. Aku berharap aku bisa. Jadi, kejadian yang nyata atau the true condition is the opposite dari ini. Berarti, jika ini I could, berarti I couldn't. Yang bermakna I couldn't kita lihat dari pilihan ganda. She is coming to the meeting. Tidak. Karena dia tidak dapat. She might come to the meeting. Dia mungkin pergi ke pertemuan. Juga tidak. She will try to come to the meeting. Dia akan mencoba datang ke pertemuan. Juga tidak. She is not coming to the meeting. Dia tidak datang ke pertemuan tersebut. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Karena apa? Karena ini I wish I could. Aku berharap aku bisa. True condition I couldn't. Aku tidak bisa. Karena dia tidak bisa, jadi dia tidak datang ke pertemuan tersebut. Strategi nomor 12. Identify subject and verb agreement. Identifikasi persetujuan antara subjek dan verb. Nah, untuk strategi nomor 12 ini adalah strategi untuk agreement expression. Yaitu bagian kedua dari section 2. Seperti yang kita tahu dalam bahasa Inggris, subjek dan verb itu harus berkesesuaian. Misal, kalau subjeknya singular, maka verbnya harus verb dengan bentuk singular. Kalau subjeknya plural, verbnya juga harus dalam bentuk plural. Untuk itu, mari kita langsung masuk saja ke latihan. Latihan yang pertama. Further development of any new ideas for the future products has to be approved in advance. Untuk mengetahui persetujuannya, mari kita lihat dulu subjek dari kalimat ini. Subjek kalimat ini adalah further development of any new idea for future products. Di sini ada satu frasa benda yang panjang. Untuk menentukan persetujuan verb dan subjek, maka kita harus menemukan head noun dari frasa tersebut. Di sini, head noun dari frasa ini adalah development. Kenapa? Karena di setelah development ini ada kata of prepositional phrase. Nah, kemudian setelah prepositional phrase ini bukanlah head noun, tapi merupakan object of preposition. Jadi head noun-nya adalah development yang merupakan kata benda berbentuk singular karena ini tidak memakai s. Kemudian di sini kita memiliki verb has to be approved. Verb phrase di sini head verb ini adalah kata has. Nah, dan kata has ini merupakan verb yang berkesesuaian dengan bentuk subjek yang singular. Maka dari itu kalimat ini merupakan kalimat yang benar. Kita beri tanda C di sini.
Kemudian soal latihan yang kedua. Philip doesn't know where most of the member of his group comes from. Di sini kita memiliki satu kalimat dengan objek dari kalimat itu merupakan suatu noun clause. Mari kita lihat dulu struktur kalimatnya. Di sini kita memiliki Philip sebagai subjek, doesn't know sebagai verb, kemudian where most of the members of his group come from, ini merupakan satu noun clause. Dalam noun clause ini terdapat subjek, most of the member of his group. Kemudian verb comes from. Sini subjek, di sini verb. Untuk mengetahui kesesuaian subjek dan verb di dalam satu noun clause ini, maka kita harus mengetahui head noun dari noun phrase yang berada dalam noun clause ini. Most of the members of his group. Nah, jadi head noun untuk frasa ini adalah members. Maka jika di sini ada kata kerja harus sesuai dengan bentuk members, yaitu bentuk jamak. Di sini ada kata kerja tapi berbentuk comes. Nah, kata kerja comes itu sesuai dengan subjek yang berbentuk singular, sedangkan di sini ada kata s yang sebagai penanda jamak. Maka subjek dan verb di sini tidak berkesesuaian. Jadi kalimat di sini merupakan kalimat yang salah atau incorrect. Kemudian masuk ke latihan soal yang bentuknya sama seperti written expression. Di sini ada 4 kata yang digarisbawahi. Kemudian kita harus mengidentifikasi dari 4 kata ini, kata manakah yang salah dalam kalimat ini. Kalimat ini berbunyi, each person in the group were having a great time during the vacation. Dari sini kita dapat melihat kalau opsi B adalah opsi yang salah. Dari mana kita tahu? Karena di sini kita memiliki subjek each person yang bersifat singular. Sehingga jika di sini ada predikat, maka predikat tersebut harus sesuai dengan kata each person yang berbentuk singular. Yang sesuai adalah was, bukan were. Jadi kata were di sini salah. Kemudian contoh selanjutnya, the great digital advances of the electronic age such as integrated circuitry and microcomputer has been blended in tiny chips. Untuk mengetahui hal tersebut, kita lihat di sini. Subjek kalimat ini adalah the great digital advances. Kita memiliki kata advances yang berbentuk jamak. Dari mana kita tahu? Ada kata s di sini, penanda jamak. Nah, dari kata-kata yang digarisbawahi ini, kita menemukan opsi C, has. Has adalah kata yang sesuai dengan subjek singular, sedangkan subjeknya ini plural, maka kalimatnya adalah kalimat yang salah. Masih di strategi nomor 12, mengidentifikasi subjek dan verb agreement. Nah, di sini pada soal tes TOEFL, biasanya soal juga mengecoh kita dengan meletakkan prepositional phrase di antara subjek dan verb. Misalnya seperti pada kalimat the senior in my office are having party to welcome the juniors ini. Di sini kita memiliki subjek seniors, kemudian prepositional phrase in my office, and are having a party sebagai verb. Di sini subjeknya adalah subjek yang berbentuk jamak. Kemudian prepositional phrase di sini adalah prepositional phrase yang berbentuk singular. Kemudian hal ini bisa mengecoh kita dalam menentukan predikat yang sesuai dengan subjeknya. Maka yang harus kita lakukan adalah jika ada prepositional phrase yang berada di antara subjek dan verb, pastikan verb sesuai dengan
subject. Kita pastikan mana prepositional phrase, mana subjeknya. Kemudian ada juga verb agreement after expression of quality. Jadi, setelah expression of quality, almost some half of the object atau objects, maksudnya kata benda di sini. Kemudian verbnya itu akan sesuai dengan kata benda yang ada di sini, entah itu singular atau plural. Misalnya sebagai contoh, half of the participants who are sitting the exam are having a hard time. Di sini ada penanda quality half, kemudian of the participants sebagai objeknya ini berbentuk plural, maka di sini verbnya juga harus berbentuk plural, seperti itu. Masih strategi nomor 12, mengidentifikasi subject verb agreement dengan inverted verb agreement dan verb agreement after certain words. Nah, di sini kita bahas dulu inverted verb agreement. Inverted verb agreement merupakan persetujuan subjek dan verb di mana struktur kalimat itu diubah. Kalau di bahasa Inggris kita memiliki struktur kalimat biasanya itu subjek, kemudian verb, kemudian objek atau complement dan sebagainya. Namun dalam versi inverted ini seperti ini. Setelah kata-kata tertentu seperti ini, maka verb terlebih dahulu, baru kemudian subjek. Contohnya di sini adalah kalimat tanya. What in the world are we going to do? Nah, di sini subjek dari kalimat tersebut adalah we. Sedangkan verbnya adalah are. Di sini are datang sebelum we. Seperti itu. Kemudian verb agreement after certain words. Dalam bahasa Inggris, setelah kata-kata tertentu, maka verb yang mengikuti akan selalu berbentuk verb yang sesuai dengan subjek singular. Misalnya, di sini ada kata contoh kalimat everyone sees the color in each other's eyes. Di sini everyone itu adalah kata yang selalu singular, maka verb yang mengikutinya harus selalu verb yang sesuai dengan bentuk singular juga. Kemudian everything is gonna be okay. Everything juga merupakan sesuatu yang selalu berbentuk singular, maka verb yang mengikutinya juga harus selalu berbentuk singular. Kemudian di sini sebagai contoh lagi ada beberapa kata seperti anyone, anybody, each plus noun, each person, each pencil, terus everybody, everything, none, nothing, someone, something. Kata-kata seperti ini akan selalu diikuti oleh bentuk verb singular, karena kata-kata ini merupakan kata yang selalu bersifat singular. Masuk ke contoh soal subject verb agreement after prepositional phrase and after expression of quantity. Yang pertama, because of the low number of order, nothing has to be done now. Mari kita lihat apakah kalimat ini benar atau salah. Because of the low number of order, karena jumlah pesanan yang rendah, ini merupakan kata keterangan sebab akibat, kemudian klausa utamanya nothing has to be done now. Nothing merupakan subjek dari klausa utama yang merupakan singular. Has juga merupakan verb yang bersesuaian dengan subjek singular. To be done now merupakan prepositional phrase sebagai complement. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang correct karena subjek dan verbnya agree. Kemudian, how many huge mistakes have the teacher actually found in the research? Nah, di sini merupakan kalimat tanya. Di sini subjek dari kalimat ini adalah huge mistakes. Kemudian verbnya adalah have. How many huge mistakes have
the teacher actually found in the research paper. Nah, kalimat ini merupakan kalimat tanya, sehingga setelah kalimat kita ingat di rumus sebelumnya bahwa subjek dan verb itu inverted atau ditukar. Maka dalam kalimat ini subjeknya adalah the teacher. Kemudian verbnya adalah have. Apakah kalimat ini benar? Tidak. Kenapa? Karena subjek di sini adalah the teacher yang merupakan subjek singular dan verbnya adalah have yang merupakan verb untuk plural. Maka kalimat ini incorrect. Masuk ke contoh soal nomor 3. Newton's laws, principles describing the relationship between forces and objects was first summarized by Isaac Newton. Di sini kita harus memilih antara A, B, C, D, kalimat manakah atau kata manakah yang salah. Kita lihat, karena di sini tentang subjek dan verb agreement, kita lihat subjek dan verbnya saja. Di sini kita memiliki subjek Newton's laws. Kemudian di sini setelah Newton's law ada principle describing the relationship between forces and subject yang merupakan A positif. Nah, A positif ini merupakan kata benda yang memiliki arti yang sama dengan kata benda lain dalam satu kalimat tersebut. Dan di sini berarti principle bla 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 sampai objek ini merupakan sesuatu yang sama dengan Newton's law. Jadi di sini kita abaikan saja prinsipnya dan sampai objek ini. Kemudian setelah A positif pasti ada verb. Nah, kita lihat verbnya di sini. Verbnya merupakan was. Apakah verb ini sesuai dengan subjek yang kita miliki? Nah, subjek yang kita miliki memiliki penanda s yang merupakan penanda plural. Sedangkan di sini kita memiliki verb was. Was merupakan bentuk lampau dari is, sehingga ini merupakan verb yang sesuai dengan kata yang berbentuk singular. Nah, harusnya di sini merupakan kata yang jamak yaitu word. Sehingga di sini kita tahu opsi C ini merupakan opsi yang tidak tepat. Parallel structure atau struktur paralel merupakan dua atau lebih bagian dari satu kalimat yang memiliki pola yang sama sehingga membentuk suatu struktur tertentu. Di sini dalam satu kalimat bahasa Inggris, parallel structure atau dua atau lebih pola yang sama dapat dihubungkan atau dapat muncul setelah coordinate conjunction seperti and, but, or. Sebagai contoh di sini adalah there are people in front of the building and behind the building. Di sini in front of the building merupakan prepositional phrase yang menerangkan tempat. Nah, setelah and di sini juga ada kalimat atau kata yang berbentuk prepositional phrase yang menerangkan kalimat behind the building. Artinya kalimat ini adalah ada orang di depan bangunan dan di belakang bangunan. Kemudian parallel structure juga muncul setelah atau di antara pair conjunction. Pair conjunction antara lain di sini both and neither, nor either or, not only but also. Contohnya di sini adalah both Kevin and Jacob are from Canada. Di sini Kevin dan Jacob merupakan subjek kalimat tunggal orang ketiga. Kemudian parallel structure juga muncul dalam comparison. Comparison ada comparison more than, comparison plus r, then, less than, as blah 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 as, the same as, dan similar to. Misalnya di sini, the final task you did is similar to the final task I did. Di sini the final task he did. Di sini struktur klausa bendanya ini memiliki the final task he did. Ini merupakan
head phrase-nya, the final task, he did, itu merupakan klausa adjektiva yang di reduce. Kemudian di sini juga the final task ini merupakan head noun-nya. I did merupakan klausa adjektiva dalam bentuk reduced clause. Nah, di sini mereka memiliki struktur yang sama. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh kalimat atau contoh soalnya. Kita tentukan apakah kalimat ini memiliki parallel structure yang benar atau tidak. Yang pertama, what you do today should be the same as did yesterday. Sini kita memiliki comparison, di mana di sini the same as. Nah, maka struktur yang ada di sebelum dan setelah kata the same as ini harus memiliki struktur yang sama. Di sini klausa pertama, what you do today, ini merupakan klausa yang akan kita bandingkan. Kemudian as did yesterday. Nah, di frasa yang pertama kita memiliki what sebagai klausa noun clause connector. Clause connector. Kemudian you di sini sebagai subjek, do verb, today keterangan waktu. Nah, di sini kita setelah same as memiliki struktur kalimat did yesterday. Did itu verb, yesterday itu keterangan waktu. Maka struktur kalimat yang ada di sebelum dan setelah kata same as merupakan struktur kalimat yang berbeda. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang tidak tepat atau incorrect. Kemudian contoh soal selanjutnya, he could correct neither what you said nor you wrote. Di sini kita memiliki direct conjunction, di mana kita memiliki neither nor. Nah, kata di antara neither dan nor ini juga harus memiliki struktur yang sama. Setelah neither kita memiliki what you say. What itu noun clause connector, kemudian your subject, said itu verb. Maka di sini kita memiliki noun clause yang utuh. Kemudian di sini you wrote. Apakah bentuknya sama? Tidak, karena kalimat setelah nor ini dia tidak memiliki noun clause connector. Jadi kalimat ini juga merupakan kalimat incorrect. Bagaimana kita bisa membenarkan kalimat ini? Kita bisa membenarkannya dengan menambah kata what di sini. Sehingga kalimat tersebut akan menjadi he could correct neither what you said nor what you wrote. Contoh yang ketiga, there are papers to file, reports to type, and letter to answer. Di sini kita memiliki coordinate conjunction and. Maka untuk kata atau struktur kata yang ada setelah and haruslah kata yang paralel atau sama. There are, sini there sebagai subjek, are sebagai verb, kemudian papers to file, reports to type, and letter to answer. Ini merupakan noun phrase yang memiliki struktur kalimat yang sama. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang benar. Untuk soal untuk parallel structure, namun di sini bentuk soalnya sama dengan yang di written expression. Yang pertama, the tickets are neither in my pocket nor my purse. Nah, di sini kita memiliki verb conjunction neither nor. Maka kita harus melihat antara opsi C dan D apakah ini benar atau salah. Neither in my pocket. Di sini dia merupakan prepositional phrase in my pocket. Kemudian setelah nor merupakan my purse, merupakan noun phrase. Maka ini
mereka bukan merupakan kata yang paralel. Karena di sini yang digaris bawah T antara dua frasa ini, maka opsi yang salah adalah D. Yang benar, seharusnya kalimat ini adalah the tickets are neither in my pocket nor in my purse. Jadi benar-benar harus sama. Kemudian contoh selanjutnya, manufacturers may use food additives for preserving, for coloring, for flavoring, or to fortify foods. Pertama, kita harus melihat parallel connector-nya. Di sini kita memiliki coordinate conjunction or. Nah, kita lihat kata setelah dan sebelum or. Di sini kita tahu for preserving, for coloring, for flavoring merupakan struktur noun phrase yang sama. Kemudian di sini tiba-tiba ada to fortify, maka langsung saja kita pilih kalimat ini yang salah. Jadi untuk mengetahui apakah parallel structure itu benar atau salah, untuk soal seperti ini kita tidak perlu mengetahui arti kalimat tersebut satu persatu. Yang perlu kita lihat hanyalah struktur kalimatnya. Apakah struktur kalimat itu sama atau tidak? Jika tidak, otomatis itu salah. Kemudian masuk contoh soal yang ketiga. How to buy a used car can be as difficult as buying a new car. Di sini kita memiliki comparison as difficult as. Nah, kemudian kita lihat struktur kalimat setelah dan sebelum comparison ini. How to buy a used car can be as difficult as buying a new car. Jadi kata yang dibandingkan adalah buying a new car and how to buy a used car. Di sini struktur kalimat atau struktur frasa mereka tidak sama. Karena di sini tidak sama, maka kalimat ini jelas-jelas salah. Namun, karena di sini yang digaris bawahi atau yang diberi opsi adalah opsi A, maka kita anggap opsi A yang salah. Strategi nomor 14, komparatif dan superlatif. Perbandingan komparatif dan superlatif. Perbandingan komparatif digunakan untuk membandingkan dua benda yang setara. Untuk lebih jelasnya soal komparatif, langsung saja kita masuk ke contoh kalimat. Misal di sini ada kalimat, the engineers hired this year have more experience than those hired last year. Teknisi yang disewa tahun ini memiliki pengalaman yang lebih daripada mereka yang disewa tahun lalu. Jadi di sini yang dibandingkan adalah dua hal yang equal atau setara, yaitu the engineer hired this year, teknisi yang disewa tahun ini, dan those who hired last year, mereka yang disewa tahun lalu. Mereka di sini merujuk ke engineer atau teknisi. Kemudian contoh kalimat nomor 2 adalah Chua seems happier these days than she seemed few weeks ago. Chua terlihat lebih bahagia pada hari-hari ini daripada dia terlihat beberapa minggu yang lalu. Di sini bentuk comparisonnya adalah happier. Lalu hal yang dibandingkan adalah these days and few weeks ago. Hari-hari ini atau akhir-akhir ini dan beberapa minggu yang lalu. Kemudian bentuk perbandingan yang kedua adalah bentuk perbandingan superlatif. Superlatif yaitu perbandingan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang paling menonjol di antara yang lainnya. Superlatif di sini biasanya ditandai dengan kata the. Sebelum kata superlatif itu pasti ditandai dengan kata the. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimat di sini. Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Harvard mungkin merupakan universitas yang paling bergengsi di Amerika Serikat. Nah, kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa Harvard merupakan universitas yang paling bergengsi.
dari semua universitas yang ada di Amerika Serikat. Kemudian contoh yang nomor 2, Dino is the best dancer in the industry. Dino merupakan penari yang terbaik dalam industrinya. Jadi di sini kata the best menunjukkan bahwa Dino adalah seorang penari yang terbaik di antara penari lain di industrinya. Kemudian bentuk komparatif selanjutnya adalah the blah 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 structure yang diikuti dengan bentuk irregular form. Jadi kalau di awal tadi kan ketika kita memiliki bentuk komparatif, maka kata setelah dan sebelumnya yang mengikuti atau yang ada dalam satu kalimat dengan bentuk komparatif tersebut harus paralel. Namun di sini bentuk structure dapat diikuti oleh struktur kalimat yang berbeda. Misalnya di sini, the warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. Di sini kita memiliki kata the weather setelah kata comparison the warmer yang merupakan satu noun phrase. Kemudian di sini the greater the attendance at the outdoor, ini juga noun phrase tapi dia memiliki prepositional phrase dalam noun phrase tersebut. Jadi pada intinya bentuk ini merupakan bentuk yang diawali dengan the lalu diikuti dengan bentuk komparatif, kemudian dapat diikuti dengan bentuk frasa atau klausa yang bebas, kemudian koma, kemudian the, dan bentuk komparatif lagi, kemudian dapat diikuti dengan frasa atau klausa yang bentuknya tidak harus sama dengan frasa atau klausa yang mengikuti struktur the komparatif pertama. Masuk ke contoh soal untuk comparative and superlative. Yang pertama, Peter Albert, a logician and theologian, was controversialist teacher of his age. Karena ini merupakan topik comparative and superlative, kita langsung saja lihat ke bentuk superlatif atau komparatifnya. Di sini kita memiliki the controversialist. Dari sini kita langsung bisa melihat bahwa opsi C, the controversialist, ini merupakan opsi yang tidak tepat. Karena apa? Karena dalam bentuk komparatif atau superlatif, kalimat yang memiliki lebih dari 2 syllable, biasanya 3 syllable lebih, tidak memakai bentuk est, tapi dengan menambah kata most. Jadi, untuk membenarkan kalimat ini, kita dapat mengubah atau menghilangkan kata ist dan menambah kata the most controversial teacher of his age. Kemudian contoh selanjutnya, the earliest you start the project, the sooner you finish it. Nah, ini merupakan contoh kalimat dengan struktur the plus the Namun, jika kita lihat lagi kalimat ini, ada satu yang janggal. The earliest you start the project, the sooner you finish it. Di sini yang janggal adalah opsi A. Kenapa? Karena seharusnya ini bukan bentuk superlatif, tapi bentuk komparatif. The dan ini merupakan bentuk the us. Maka, jelas opsi A yang salah. Di sini kita juga tidak perlu mengetahui arti seluruh kalimat tersebut. Karena sebenarnya untuk soal structure dan written expression merupakan soal yang paling dapat dilihat strukturnya. Karena itu merupakan struktur bahasa Inggris yang sangat-sangat baku. Jadi bagian yang tidak merupakan struktur baku dalam bahasa Inggris dalam soal itu merupakan bagian yang salah.